Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Yeni Trisilaningsih dari Prodi PGPAUD Regular Plus. Kali ini saya akan membahas tentang materi kecerdasan emosi dalam dunia pendidikan dalam mata kuliah Emotional Intelligence yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengontrol emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Menurut penelitian, kecerdasan emosional 2 kali lebih penting dari kecerdasan intelektual. Pada saat kita mampu memaafkan orang dan membuat orang nyaman dengan kita, itu sudah termasuk EQ. Daniel Goleman meneliti bahwa orang yang sukses merupakan orang yang memiliki EQ yang tinggi. Kecerdasan emosi dalam dunia pendidikan. Kecerdasan emosi dalam dunia pendidikan itu terbagi 2. 1. Emotional intelligence dalam pendidikan informal atau dalam keluarga. 2. Emotional intelligence dalam pendidikan formal atau dalam sekolah. Emotional intelligence dalam pendidikan informal di dalam keluarga adalah pengaruh pendidikan terhadap keterampilan emosional dimulai dari buayan karena kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk mempelajari emosi. Pembelajaran emosi ini bukan hanya melalui hal-hal yang diucapkan yang dilakukan oleh orang tua secara langsung kepada anaknya, melainkan melalui contoh-contoh yang mereka berikan sewaktu menangani perasaan mereka sendiri. Ada orang tua yang berbakat sebagai guru emosi yang baik, dan ada juga yang tidak. Ada 3 gaya mendidik anak yang secara emosional pada umumnya yang tidak efisien adalah 1. Sama sekali mengabaikan perasaan. Orang tua seperti ini memperlakukan emosional anaknya sebagai hal kecil atau gangguan, sesuatu yang mereka tunggu untuk dibentak. Kedua, terlalu membebaskan. Orang tua seperti ini peka terhadap perasaan seorang anak, tetapi berpendapat bahwa apapun yang dilakukan anak dalam menangani badai emosinya sendiri adalah baik. 3. Menghina tidak menunjukkan penghargaan terhadap perasaan anak. Orang tua semacam ini biasanya suka mencela, mengancam, dan menghukum keras anaknya. Tim dari University of Washington menemukan bahwa orang tua yang terampil secara emosional akan memiliki anak-anak yang pergaulannya lebih baik dan memperlihatkan lebih banyak kasih sayang kepada orang tuanya. Keuntungan yang lain yang bersifat sosial adalah anak lebih populer dan lebih disukai oleh teman sebaya, dan oleh gurunya dianggap anak yang lebih pandai bergaul dan tidak mempunyai masalah tingkah laku seperti agresif. Sedangkan manfaat yang bersifat kognitif adalah anak dapat berkonsentrasi dengan lebih baik dan menjadi murid yang lebih efektif serta berprestasi lebih tinggi. Keterampilan emosional intelijen yang penting diajarkan oleh orang tua untuk prestasi anak di sekolah adalah 1. Ajari anak mengharapkan keterampilan. 2. Sediakan kesempatan pada anak untuk menguasai dunia. 3. Berikan pendidikan yang relevan dengan minat dan gaya belajar anak. 4. Ajari anak mempelajari sikap tidak mudah menyerah. 5. Ajari anak pentingnya menghargai dan mengatasi kegagalan. 2. Emotional intelligence dalam pendidikan formal atau di dalam sekolah. Mata pelajaran keterampilan emosi berakal pada gerakan pendidikan efektif tahun 1960-an. Dimaksudkan bagaimana pendidik perasaan itu sendiri, yaitu perasaan yang muncul setiap interaksi. Guru dan murid dituntut untuk memusatkan perhatian pada jalinan emosi kehidupan anak didik. Pengajaran keterampilan emosional dapat pula dibaurkan dalam mata pelajaran lain yang dinamakan kurikulum tersamar. Pembauran dapat dilakukan dengan setiap mata pelajaran seperti membaca, menulis, dan lain sebagainya. Sasarannya diarahkan bagaimana menyingkirkan gangguan menyemangati diri untuk belajar
dan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Metode pendekatan yang dilakukan di Child Development Project di Oakland, California, menggunakan metode cerita atau dongeng. Dongeng ini digunakan sebagai landasan untuk diskusi kelas tentang persahabatan. Emotional intelligence sebagai bagian dari kecerdasan yang menentukan kesuksesan hidup, mempunyai peranan di berbagai bidang kehidupan manusia. Di samping keluarga, sekolah juga merupakan salah satu lembaga tempat mengembangkan dan mencari pembetulan terhadap cacat keterampilan emosional. Maka dari itu, dalam peneguhan pendidikan emosi, sangat dibutuhkan jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Begitulah apa yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.